Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Astira dengan NIM 1801155 dari program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Angkop Makassar. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi dan perilaku konsumen dari mata kuliah Komunikasi dan Perilaku Konsumen yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fahmi, SEMM. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Apakah di sini teman-teman tahu apa itu komunikasi? Ya, betul sekali. Komunikasi adalah sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Karena secara etimologi komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya communicate, di mana communicate ini artinya menyampaikan. Nah, dari asal kata tersebut, komunikasi ini dapat diartikan sebagai proses menyampaikan informasi dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya dengan menggunakan tanda, simbol, ataupun aturan semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas menyampaikan informasi, baik itu berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Adapun materi yang kedua yaitu mengenai bagaimana proses komunikasi ini dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari menurut para ahli. Nah, para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai proses komunikasi ini dapat terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini dapat terjadi baik satu arah ataupun dua arah. Adapun proses komunikasinya yaitu yang pertama, menurut Aristoteles, proses ini mampu diterima secara luas di antara proses lainnya, karena proses ini menitik beratkan pada pembicaraan dan pesan. Karena pembicaraan ini dipandang sebagai pihak yang aktif berperan penting di dalam mengirimkan pesan kepada khalayak. Mengapa demikian? Karena proses ini di dalam khalayak digambarkan sebagai pihak yang pasif di dalam menerima pesan. Oleh karena itu, proses komunikasi Aristoteles ini berlangsung secara linear ataupun satu arah. Adapun proses komunikasi yang kedua yaitu menurut Lasswell. Proses komunikasi ini berupa proses komunikasi linear atau komunikasi satu arah. Nah, proses komunikasi ini merupakan proses komunikasi yang diawali dengan mengirim pesan, kemudian menyampaikan pesan melalui media dan diterima oleh penerima pesan, kemudian menciptakan umpan balik atau feedback untuk diberikan kepada pengirim pesan. Dan yang ketiga yaitu proses komunikasi menurut Scrimin. Nah, proses komunikasi ini berlangsung secara dua arah, di mana proses pengiriman pesan maupun proses penerimaan pesan ini dapat bergantian peran di dalam mengirim serta menerima pesan. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses komunikasi ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga harus mengetahui fungsi komunikasi secara umum. Nah, apa saja sih fungsi komunikasi itu yang terjadi secara umum? Yaitu yang pertama, komunikasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi. Dan yang kedua, komunikasi ini dapat digunakan sebagai sarana untuk sosialisasi. Yang ketiga, komunikasi ini dapat dilakukan sebagai sarana di dalam pendidikan. Yang keempat, komunikasi ini dapat dilakukan sebagai sarana hiburan. Nah, dan yang terakhir, komunikasi ini dapat dijadikan sebagai sarana integritas antar masyarakat. Materi yang keempat yang saya akan bahas di sini yaitu apa sih itu perilaku konsumen? Nah, adapun pengertian perilaku konsumen di sini yaitu studi tentang individu dan organisasi tentang bagaimana mereka memilih dan menggunakan produk layanan jasa.
Adapun pengertian perilaku konsumen menurut Lem, Hare, dan McDaniel menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seseorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengkonsumsi barang-barang jasa yang dibeli. Juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli dan penggunaan produk jasa tersebut. Terakhir yang akan saya bahas di sini yaitu tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapatan seseorang sebagai konsumen, di mana secara khusus faktor ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, latar belakang, dan lain sebagainya. Yaitu ada faktor psikolog. Faktor ini meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan juga sikapnya terhadap konflik. Secara khusus, faktor ini juga termasuk faktor persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga dari faktor ini yaitu faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap konsumen, seperti kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercakup di dalam faktor ini. Itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Ayu Astira, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.